Perkenalkan, nama saya Grindirat Kolamohe. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari fungsi usus halus dan usus besar. Usus halus merupakan tempat berlangsungnya sebagian besar pencernaan dan penyerapan di tubuh. Terdapat beberapa proses yang terjadi di usus halus, yakni yang pertama, motilitas merupakan kontraksi otot dinding saluran cerna yang mencampur dan mendorong. Pada usus halus, motilitas yang utama adalah proses segmentasi dan kompleks motilitas bermigrasi. Segmentasi berfungsi mencampur kimus dan getah pencemaran yang akan disekresikan ke dalam lumen dan memanjakan semua kimus ke permukaan mukosa usus halus. Saat kontraksi segmentasi usus berhenti, akan terganti oleh kompleks motilitas bermigrasi. Migratic Motility Complex MMC yang terdiri 3 fase yang berulang dalam pola setiap 1,5 jam saat seseorang berpuasa. Tujuan dari proses ini untuk membersihkan sisa-sisa makanan serta bakteri dan debris mukosa yang menuju kolon. Yang kedua, sekret setiap hari sekitar 1,5 liter sucus entericus disekresikan ke lumen usus halus oleh sel-sel kelenjar eksokrin di mukosa usus halus. Sucus entericus merupakan campuran mukus dan larutan garam serta H2O yang berperan dalam pencemaran enzimatik makanan. Mukus berfungsi sebagai pelindung dan pelumas enzim-enzim yang disintetis usus halus tidak disekresikan langsung ke dalam lumen, melainkan berfungsi dalam membran brus border sel epitel yang melipisi bagian dalam lumen. Yang ketiga, digesti merupakan proses penguraian struktur kompleks makanan secara kimiawi menjadi lebih sederhana yang kemudian akan diabsorpsi. Proses ini terjadi di lumen dan dipengaruhi enzim pankreas dan empedu. Yang keempat, absorpsi merupakan proses penyerapan zat-zat makanan seperti monosakarida, asam amino, dan asam lemak bersama dengan air, elektrolit, dan vitamin yang akan disulurkan ke aliran darah atau seluruh limfatik. Yang berikut, usus besar. Usus besar, fungsi utama usus besar untuk menyimpan feses sebelum defaksi. Feses merupakan massa padat yang terbentuk dari sisa-sisa makanan yang tak tercerna, komponen empedu yang tidak diserap, dan cairan. Semuanya diekstraksi oleh H2O dan garam dari isi lumen di dalam kolon. Yang pertama, motilitas utama terjadi di kolon, yaitu kontraksi haustra yang dipicu ritmisitas autonom sel-sel otot polos kolon. Proses ini tidak mendorong isi dalam usus, melainkan mengaduk maju mundur secara perlahan sehingga isi tersebut terpajan ke mukosa penyerapan. Beberapa saat setelah makan akan terjadi peningkatan motilitas dan terjadi mukosa penyerapan.
Beberapa saat setelah makan akan terjadi peningkatan motilitas dan terjadi pergerakan massa, yakni mendorong isi kolon sebagai distal usus besar yang merupakan tempat penyimpanan sampai terjadi defekasi. Yang kedua, sekresi usus besar tidak mengeluarkan enzim pencemaran apapun karena telah selesai kimus menuju kolon. Terjadi sekresi kolon berupa larutan mukus basah NaHCO3 yang berfungsi melindungi mukosa dari cedera mekanis dan kimiawi, salah satunya dengan menetralkan asam iritan yang dilakukan dari fermentasi bakteri lokal. Yang ketiga, absorpsi dalam keadaan normal, kolon dapat menyerap garam dan H2O. Penyerapan natrium dilakukan secara aktif dan penyerapan klorida secara pasif menuruni gradien listrik serta H2O secara osmotik. Elektronik serta vitamin K yang disintesis oleh bakteri kolon juga diserap. Menurut sifat sumbatan, obstruksi bisa terdapat sumbatan mekanis dalam lumen usus tanpa ada gangguan pada pembuluh darah. Yang kedua, obstruksi strangulasi, terdapat sumbatan dalam lumen usus yang terganti, gangguan pada pembuluh darah seperti adhesi, volvulus, hernia, strangulasi, dan intussusepsi. Menurut letak sumbatan, yang pertama, obstruksi tinggi, obstruksi usus yang terjadi pada usus halus. Yang kedua, obstruksi rendah, obstruksi usus yang terjadi pada usus besar. Yang ketiga, menurut stadiumnya, obstruksi sebagian partial, obstruksi usus yang terjadi hanya sebagian sehingga makanan masih bisa lewat walaupun sedikit, defaksi sedikit, dan masih bisa flatus. Obstruksi sederhana simple, obstruksi usus yang terjadi tidak bersertai gangguan aliran darah atau pembuluh darah terpejit. Obstruksi strangulasi strangulated, obstruksi usus yang terjadi disertai gangguan aliran darah sehingga terjadi iskemia dan berakhir dengan nekrosis atau gangren. Mungkin itu saja yang saya bisa berikan. Sekian dan terima kasih.